Pemirsa, 5 karyawan resort bintang 4 di Ubud, Bali tewas setelah lift yang mereka tumpangi terjatuh karena kabel selingnya putus. Polisi sejauh ini telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari 4 karyawan, sementara pemilik atau pengelola akan diperiksa paling akhir untuk dimintai keterangannya. Nah, lift yang jatuh ini adalah tipe incline elevator yang memang diperuntukkan untuk di luar ruangan dan digunakan baik oleh karyawan maupun tamu resort. Lalu seperti apa seharusnya SOP pemeliharaan lift ini? Inilah fact check Metro Siang, petaka lift jatuh di Ubud. Kita akan berbicara terkait dengan kronologisnya, pemirsa. Kecelakaan ini terjadi di salah satu resort bintang 4 di area Kedewetan Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Kalau dilihat di website, harga kamarnya ini mulai dari 3,5 juta rupiah per malamnya. Nah, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Ini ada 5 karyawan resort yang mereka naik lift ke atas. Liftnya kurang lebih seperti ini gambarannya, pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian karyawan lain mendengar ada teriakan dan kemudian menghampiri asal mula teriakan tersebut dan menemukan lift tersebut hancur dengan 5 karyawan yang sudah tidak ada dalam lift tersebut. Dan kemudian polisi tiba di lokasi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa penyebabnya? Kita akan ke slide selanjutnya. Ini meski masih dalam proses investigasi, polisi menduga ada malfungsi dalam operasi lift yang panjang relnya ini mencapai 65 meter. Nah, salah satu dugaan yang diungkapkan oleh Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada adalah karena pada saat kejadian lift dinaiki hingga kapasitas maksimal 5 orang. Nah, ini penyebabnya tali seling baja lift ini putus sehingga tabung lift ini meluncur langsung menuju ke bawah. Dan diduga lift ini tidak kuat menarik beban. Dan safety pengganjal atau rem ini juga dilaporkan tidak berfungsi. Nah, sekarang kita berbicara soal manajemen dan juga terkait dengan operasional. Ternyata soal operasi lift ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 elevator dan eskalator. Peraturan ini mencakup kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan dan pengujian. Jadi cukup detail ya pemirsa ya. Ini diatur di sini dan ini terkait atau khusus dalam Permenaker diatur soal lift miring atau incline elevator ini di pasal 5 huruf H. Nah, khusus untuk pemeliharaan elevator untuk memastikan keamanan secara spesifik dalam pasal 7 disebutkan, tepatnya pasal 7 ayat 2 ya. Ini bahwa bahan dan konstruksi bagian ini harus cukup kuat, tidak cacat dan aman, serta sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Karena kalau kita melihat lift yang ada di sini yang digunakan dalam resort tersebut ini adalah memang diperuntukkan untuk outdoor. Nah, kemudian bagaimana dengan pada saat dalam keadaan darurat? Seperti diketahui lift ini memiliki kemiringan sekitar 40 derajat. Ini tercantum, kita ke slide selanjutnya. Di pasal 23 ini sampai ayat 1 sampai dengan 4 mengatur secara spesifik soal kedaruratan pada saat lift melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, di situ disebutkan governor, ini sebuah istilah ya, dan sabuk yang mengamankan kereta saat terjadi kecepatan lebih, ini diatur dalam pasal 23, bahwa sakelar ini seharusnya memutus aliran listrik ke mesin sesaat sebelum rem pengaman kereta bekerja. Nah, kenyataannya pada saat itu terjadi malfungsi sehingga lift tersebut meluncur ke bawah. Nah, kemudian masih untuk antisipasi keadaan darurat. Ada beberapa hal yang ternyata sudah secara spesifik diatur dalam Permenaker ini. Antara lain yang pertama kita lihat, ini ada saklar pengamanan kecepatan lebih. Seperti diketahui karena liftnya miring, jadi pada saat kecepatan tinggi seharusnya sudah ada saklar pengamanan. Kemudian ada saklar henti darurat, jadi pada saat lift itu melaju dengan kecepatan di atas normal, seharusnya ada saklar untuk menghentikan lift tersebut sewaktu-waktu. Dan kemudian yang terakhir juga ada broken rope switch. Ini apabila tali yang menunjang lift tersebut bermasalah atau putus, ini ada saklar yang digunakan untuk menghentikan lift tersebut. Kemudian selain itu peralatan pengamanan ini tercantum dalam pasal 50 ya pemirsa ya. Ini pasal dalam hal ini eskalator dipasang di luar gedung harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan ini yang harus ditaati oleh pihak pengusaha atau pengelola adalah bagian atau komponen perlengkapan ini dipastikan
harus tahan air, suhu ataupun cuaca. Ini artinya kalau di outdoor atau di luar ini pasti akan terkena hujan, panas. Tentu treatmentnya atau manajemennya secara operasional berbeda dengan lift yang berada di dalam, apalagi kondisi incline elevator seperti ini. Dan banyak juga resort atau hotel lain di Bali yang menggunakan incline elevator serupa seperti ini. Dan kemudian apa yang sudah diprioritaskan pemirsa? Polisi sudah memeriksa teknisi dan juga maintenance staff. Nah, kalau dari pihak manajemen menyatakan bahwa setiap bulan teknisi kami atau manajemen kami sudah mengatur atau memeriksa, mengecek soal lift ini. Jadi terkait dengan maintenance ini sebenarnya apa sih yang harus diprioritaskan? Ini ada beberapa di antaranya. Adalah yang pertama ini menjaga ruang luncur ini yang di sini. Nah, ini yang harus selalu diperiksa. Kemudian mengganti tali baja dan kawat yang rusak. Seperti diketahui kalau di outdoor itu akan lebih mudah aus atau usang begitu ya. Dan kemudian juga tidak kalah penting adalah melumasi tali baja yang kering atau korosi karena mungkin terkena hujan sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Nah, pemirsa, sejumlah karyawan menjadi korban dalam kecelakaan jatuhnya lift di Ubud ini. Semuanya diketahui masih berusia muda antara 19 hingga 24 tahun. Ini ada 5 karyawan resort, tepatnya ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian diketahui pada saat itu 2 meninggal seketika dan 3 meninggal pada saat dirawat di rumah sakit. Dan semua korban ini berstatus karyawan harian atau daily employee. Tentunya ini menjadi duka tersendiri bagi warga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya dan juga sudah dilakukan upacara adat untuk mengantarkan spirit atau mereka yang menjadi korban dengan tenang begitu. Nah, menurut pasal 77 pemeriksaan dan atau pengujian lift atau elevator dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan spesialis dan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang elevator yang ditunjuk oleh menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara untuk sanksi ini diatur dalam pasal 86 menyatakan bahwa pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Permenaker dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sejumlah pihak menyebut sanksi menurut undang-undang ini terlalu ringan, yakni denda maksimum Rp100.000 atau 3 bulan kurungan. Namun tidak jarang hakim menetapkan denda yang jauh lebih dari itu untuk memberikan efek jera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.